Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Meskipun badai, meskipun sakit penyakit ada di sekitar kita, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu melindungi kita dari apapun yang terjadi. Percaya jemaat, kita pasti ditolong Tuhan Yesus. Tetap semangat ya. Tetap andalkan Tuhan Yesus di setiap apa yang kita kerjakan. Haleluya. Kita tetap mau memuji nama Tuhan. Siap kita memuji nama Tuhan, jemaat? Amin. Terima kasih Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Oh, Yesus, ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah,
takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Oh, aku bersyukur Tuhan, ku percaya Tuhan, mukjizat-Mu nyata. Ku percaya mukjizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan, semua persoalan dan musibah ini Tuhan akan berakhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menuntun, melindungi kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menyelamatkan kami, berikan kesehatan pada kami. Berkat-Mu selalu tercurah di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semuanya ini Tuhan kuserahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Yes, masih semangat ya jemaat. Kita mau tetap andalkan Tuhan Yesus. Apapun yang kita kerjakan, amin, Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Yes, mari kita mau puji-pujian. Kita mau bersorak-sorai. Hey, woo, hey, hey. Come on, hey. Oh, katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Jangan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajak namanya. Roh Kudus memakai setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api.
nabi-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Kami bersukacita Tuhan. Oh. Langkah takkan berhenti, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, yes. Serukan ajaib namanya. Oh, Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya Tuhan. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Siap semuanya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan nabi-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan nabi-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Mari kita bertepuk tangan teman. Oh yes. Oh 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 haleluya Tuhan. Roh Kudus membakar setiap kami. Hey, naikkan pujian, mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan nabi-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan nabi-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Haleluya Tuhan. Hey, worship you. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap telinga yang mendengar Tuhan, Engkau akan berikan jawaban. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat kami, Engkau ada di samping kami Tuhan. Sebab Tuhan tak pernah janji yang terjadi. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yes Tuhan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Benar Tuhan, kami percaya mujizat-Mu itu masih ada. Amin. Dan kami percaya setiap kami berhak atas mujizat-Mu. Ketika kami percaya akan Engkau Tuhan, maka Engkau akan memberikan mujizat bagi setiap kami. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan, itu semua boleh menyukakan hati Tuhan dan membuat kami semakin dekat dengan Engkau, semakin memahami kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami tidak berjalan sendirian, tapi kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mengenal lebih jauh apa yang Tuhan maukan dari hidup kami ini. Karena kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami ada untuk menjadi utusan-Mu Tuhan. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Maka dari itu kami percaya Tuhan, kuasa-Mu atas setiap kami benar-benar nyata. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah hati, jiwa, roh, dan pikiran setiap kami. Biar kami boleh memahami Tuhan, apa yang sedang terjadi saat-saat ini. Bagaimana kami menyikapi kondisi yang ada. Dan kami boleh berlari bersama dengan Engkau. Keluar dari krisis yang ada. Menuju dimensi yang baru. Kami percaya Bapa, bersama dengan Engkau kami akan mampu. Terima kasih Bapa, urapi setiap telinga yang mendengar. Engkau berikan pemahaman yang baik bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti semuanya. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan Roh Kudus, ini waktu-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, sehingga Engkau memakai lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi kepanjangan daripada diri-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini kita akan belajar satu tema yang saya beri judul New Dimension on Crisis. Atau kita akan belajar tentang dimensi baru di tengah krisis. Saudara, hampir 1,5 tahun kita sudah ada di tengah-tengah krisis. Ketika krisis awal datang bulan Maret tahun 2020, kita semua mengalami kepanikan. Kita semua mengalami kekagetan yang luar biasa. Sehingga segala sesuatu yang sudah dirancang itu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba batal. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Selang kemudian 1 tahun, kita mulai terbiasa dengan krisis itu. Dan sebagian kita menganggap bahwa krisis itu akan segera berlalu dan akan segera selesai. Sehingga memasuki awal tahun 2021, banyak orang optimis. New normal, new normal. Termasuk salah satunya saya. Ya, begitu memasuki tahun 2021 saya mempersiapkan mantu. Ya. Jadi saya berpikir juga bahwa krisis udah akan selesai. Sehingga kemudian kita mulai menata hidup sama seperti yang dahulu. Ketika sebelum ada krisis, kenapa kita sudah bisa melewati krisis ini? Sehingga kita mulai mempersiapkan segala sesuatu. Saudara, saya mempersiapkan ya untuk menikahkan anak saya di bulan Juli ini. Ya. Sehingga kemudian segala sesuatu sudah dipersiapkan. Panggil vendor, sewa tempat, siapin ini, siapin itu. Wah, semua rancangannya pakai IO, pakai WO, wah macam-macam. Siapkan undangan, siapa yang akan dikirimi undangan. Wah, jauh-jauh hari, saudara. Begitu memasuki Januari 2021 kita membuat rancangan. Tapi kemudian apa yang terjadi, saudara? Tanpa diduga, memasuki akhir bulan Mei, atau lebih tepatnya memasuki awal Juni, tiba-tiba ada satu gempuran yang begitu mengejutkan. Dunia dilanda oleh varian yang baru dan khususnya dari India. Itu muncul yang namanya varian Delta, saudara. Dan waktu itu kita lihat begitu paniknya orang-orang yang ada di India. Dan kita merasa aman, tenang. Kenapa? Karena kita sepertinya sudah lewat semua itu. Dan sebagian dari kita itu merasa, itu bukan bagian kita. Kenapa? Kita sudah lewat. Kita sudah memasuki dimensi yang baru. Di mana COVID sudah bisa dikalahkan di Indonesia. Bahkan Indonesia mau mengirim bantuan ke India. Setelah tiba-tiba di akhir bulan Mei itu ada berita bahwa di Kudus mulai diserang dengan varian Delta itu. Dan begitu cepat. Varian Delta ini begitu cepat penularannya. Dan saudara lihat begitu memasuki bulan Juni mulai orang bergelimpangan. Mulai orang jatuh. Dan mulai korban banyak. Saya kehilangan banyak teman loh. Untuk yang gelombang kedua yang varian Delta ini. Beberapa teman hamba Tuhan juga pulang. Beberapa saudara saya juga keluarga pulang. Beberapa teman dekat saya juga pulang. Saudara, satu gempuran yang betul-betul tidak pernah terduga. Dan bahkan sekarang kita memasuki yang namanya PPKM. Pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan PPKM. Dan hari ini kita memasuki masa PPKM itu. Saudara bisa lihat sekarang toko-toko tutup.
Kantor-kantor hanya boleh 50% mempekerjakan karyawannya. Rumah makan gak boleh lagi kita makan di rumah makan tersebut. Hanya take away. Beli makanan bawa pulang, makan di rumah atau makan di mobil. Dan kita setiap hari melihat berita siapa yang mati hari ini. Dan hampir setiap hari kita lihat ya teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal berangkat ke surga. Saudara, sebagian dari orang yang ada di Indonesia ini terhentak. Kok bisa? Tapi sebagian dari orang lagi ada yang berkata, paling sebentar. Ada orang-orang tertentu yang akan menunggu kapan COVID ini berakhir. Saudara, hari ini sudah ada berita lagi varian yang baru, Lambda. Yang jauh lebih ngeri lagi dari yang varian Delta. Pertanyaannya, apakah nanti setelah Lambda tidak ada lagi? Kita semua nggak tahu. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Ini yang penting, saudara. Jangan kita menunggu kapan pandemi ini berlalu. Karena tidak ada pasti jawaban yang benar-benar tepat. Dulu kita berkata 1 tahun. Mungkin sekarang kita berkata 2 tahun. Saya bilang tidak ada yang bisa memprediksi dengan tepat. Nah saudara, inilah waktunya kita untuk take action. Inilah waktunya kita mengambil sebuah keputusan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jangan lagi kita menunggu kapan selesainya pandemi ini. Yang belum tentu akan selesai sampai kapanpun. Nah saudara, mari kita sama-sama belajar. Persiapkan diri kita untuk tetap kita eksis. Tetap kita keluar sebagai pemenang di tengah pandemi. Jangan cengeng. Sebagian dari kita bertanya, Tuhan engkau di mana? Tuhan engkau biarkan ini seperti ini. Tuhan apakah engkau tidur? Sebagian orang cengeng seperti itu. Dan sebagian orang masa bodoh. Dia menunggu dan tidak mau mempersiapkan dirinya. Saudara, orang yang pintar adalah orang yang tahu apa yang harus dia kerjakan dalam segala situasi. Take action. Jadi saudara, kalau kita berani mengambil sikap dalam situasi krisis ini, maka kita akan mengalami yang namanya sebuah perubahan. Jadi inilah waktunya kita berubah. Jangan berharap situasi yang berubah. Sebagian besar orang berharap situasinya yang berubah. Pandeminya hilang, normal kembali, bisa hidup seperti zaman dulu. Saya mau katakan jangan seperti itu. Zaman dulu waktu saya masih muda, gitu. Zaman awal-awal masuk komputer di Indonesia. Saya ingat persis itu. Sekitar tahun 90-an. Saya disuruh belajar untuk mengenal, untuk bisa mengoperasikan komputer. Dan waktu itu saya tolak. Kenapa? Nggak perlu saya bisa komputer. Kenapa? Saya pimpinan perusahaan. Saya punya anak buah, cukup anak buah saya saja ngerti komputer. Tapi waktu itu saya dipaksa oleh pimpinan tertinggi saya di pusat untuk saya belajar. Dan sangat terpaksa saya belajar. Sekali lagi sangat terpaksa saya belajar karena ada ancaman. Bukan atas kesadaran sendiri. Nah setelah saya belajar hari ini saya bisa merasakan manfaat saya belajar komputer itu. Saya tidak jadi gaptek. Kalau waktu itu saya menolak untuk belajar mengerti komputer itu apa, bagaimana mengoperasionalkan komputer itu,
Mungkin hari ini saya begitu ngelihat komputer langsung tidak bisa, nyerah. Nah sama saudara. Kalau kita melihat virus itu sesuatu yang tidak perlu kita ketahui, tidak perlu kita atasi, saudara akan menyesal nanti. Tapi justru kita harus belajar mengerti virus ini sebetulnya seperti apa. Virus ini sebetulnya tidak sesuatu yang lebih daripada virus-virus yang lain, sama. Kenapa banyak menimbulkan kematian? Karena justru karena orang itu nggak siap menghadapi virus ini. Nah saudara, mari kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengatasi kondisi yang ada. Nah saudara, yang pertama saudara, kita harus memiliki cara berpikir yang baru. Jangan terus gaya berpikir dan pola berpikir kita itu sama seperti yang dulu. Dulu zaman gak ada pandemi, ya kita pengen selalu ibadah offline, ibadah datang ke gereja. Sekarang ceritanya berbeda. Nah saudara, kita akan baca dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi garis bawahi kata berubah. Jadi yang kita perlukan saat ini adalah kita harus berubah, pembaharuan pola pikir kita. Nah saudara, kita harus mengupdate diri kita. Sehingga kita menjadi up to date. Walaupun orang bilang saya ini generasi baby boomers. Ya, generasi zaman baheula. Usia saya sebentar lagi 60 tahun. Ya. Jadi sudah termasuk baby boomers, ya zaman baheula. Tapi saya tidak gaptek loh saudara. Saudara ngomong apa saya masih bisa nyambung, saya masih bisa mengoperasikan walaupun tidak pintar. Kenapa? Karena saya mau belajar untuk berubah. Tidak stuck, tidak diam di tempat. Tapi saya mau mengupdate diri saya sehingga menjadi up to date. Nah saudara, kalau kita melihat situasi seperti sekarang, kita harus update diri kita. Sehingga kita bisa up to date. Ketika kita mengalami yang namanya ada pandemi seperti ini, kita tidak kelabakan, kita tidak bingung. Ya, kita tidak ketakutan. Kenapa? Karena kita up to date. Sehingga saudara kita bisa lihat, Tuhan itu menciptakan tubuh kita ini luar biasa loh saudara. Tuhan itu sudah memberikan tubuh yang sempurna, yang gampang beradaptasi. Sekali lagi Tuhan menciptakan tubuh kita itu sempurna sehingga mudah sekali beradaptasi. Saudara bisa lihat, saudara masuk ke ruangan di mana ruangan itu tiba-tiba bau busuk. Atau saudara masuk ke kamar kecil lah, saudara mau buang air besar gitu. Bau. Tapi coba diam di tempat 3 menit. Setelah 3 menit rasakan, sudah terbiasa kita tuh. Tidak lagi terganggu dengan bau yang tadi. Kenapa? Tubuh kita sudah bisa menyesuaikan diri. Ini loh hebatnya tubuh kita yang diciptakan Tuhan ini, dia bisa beradaptasi. Saudara coba masuk ke ruangan gelap. Begitu masuk ruangan gelap, waduh, tidak kelihatan apa-apa, gelap banget. Coba berhenti sejenak, tenang, diam, tutup mata. 3 menit saudara buka mata, sudah mulai kelihatan tuh. Ada sinar, ada celah. Sudah mulai kelihatan. Kenapa? Tubuh kita sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan. Jadi saudara, dengan adanya virus ini sebetulnya kita biasakan tubuh kita untuk bisa beradaptasi, berdampingan dengan virus ini. Dan ingat, virus itu tidak mungkin hilang, virus itu selalu ada. Makanya beberapa ahli berkata, yuk belajar hidup berdampingan dengan virus ini, COVID-19 ini. Benar saudara.
Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita tubuh yang sangat-sangat gampang beradaptasi. Nah inilah yang perlu kita ketahui saudara. Dan kemudian yang selanjutnya apa? Menjalani pembaharuan yang terus menerus. Jangan takut dengan teknologi. Sebagian dari kita begitu ngomong, yuk kita ibadah online. Allah, online. Mana bisa kita merasakan hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan itu mau saudara offline, mau saudara online, kalau engkau tidak siapkan hati, engkau tidak akan pernah bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau engkau siapkan hati benar-benar dengan sungguh-sungguh, engkau mau online, mau offline, engkau akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu tergantung kesiapan diri kita, saudara. Makanya sebagian besar bilang, enggak mau ibadah online lah. Iya kalau bisa ibadah offline, why not? Tapi ke depan apakah kita akan bisa terus ibadah offline? Belum tentu. Bahkan nanti ada masanya di mana gereja akan diruntuhkan, dihancurkan. Makanya kenapa ada gereja rumah, kenapa ada komsel. Sebetulnya itu persiapan-persiapan yang dibuat untuk kita belajar beradaptasi ketika kita tidak bisa beribadah secara offline. Contoh tadi yang saya beri, saudara-saudara masuk ke ruangan gelap. Saudara tidak bisa melihat, tapi coba saudara gunakan teknologi. Gunakan kacamata infrared. Begitu saudara pakai kacamata infrared, langsung kelihatan semua. Kenapa? Karena saudara memakai teknologi. Sehingga kemudian saudara dalam keadaan gelap, engkau bisa melihat situasi. Melihat ruangan itu dengan baik. Nah sama seperti sekarang kalau tidak boleh ibadah offline, why not? Kita ibadah online. Jangan sampai kemudian menjadi alasan. Ketika saudara tidak bisa offline, online juga enggak. Nantilah gampang, kan tidak harus streaming. Live streaming, saya lihat live streamingnya sedikit sekali yang ikut. Sayang saudara. Kenapa? Kita harus belajar mendisiplinkan diri kita. Ikutin yang live streaming. Sehingga kita terbiasa untuk beradaptasi. Loh waktu ke gereja 6:30 bisa kok. Sekarang streaming jam 7 masa nggak bisa? Kenapa? Nah itu tadi excuse itu. Sudahlah, kan nanti bisa juga jam 10 kan bisa dengerin. Toh khotbahnya masih sama, toh pujiannya masih sama. Betul. Itu sangat betul, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Maka kalau kita sudah terbiasa mendisiplinkan diri kita sendiri, jadi enak saudara. Teknologi itu mau nggak mau ke depan, kita sangat butuhkan. Makanya yang perlu diperbaharui itu adalah pikiran kita. Jangan alergi. Saudara ngomong, wah Pak kalau online kan saya harus bayar kuota. Kalau nggak bayar kuota, saya nggak bisa ngikutin YouTube. Betul, sangat betul. Nah pertanyaannya sekarang, kalau saudara ke kantor naik motor perlu bensin enggak? Kalau bensin saudara habis, ngomel enggak sama bosnya? Bos, enggak usah ke kantor, aku kerja dari rumah aja. Karena ke kantor harus pakai bensin. Bisa dipecat saudara. Untuk mendapatkan sesuatu, ada harga yang harus dibayar. Makanya waktunya saudara sekarang sudah mungkin punya wifi di rumah. Mungkin kalau kuota terlalu mahal pakai wifi. Kenapa kedepannya ini akan sangat dibutuhkan sekali. Saudara di awal-awal saya ngajar itu, begitu kampus memutuskan untuk mengajar lewat online, mahasiswanya protes. Wah sulit, sinyal ini tidak bisa.
Karena muridnya, mahasiswanya ada yang dari Papua, ada yang dari Nias, ada yang dari Sumba. Mereka untuk mendapatkan sinyal itu tidak gampang loh saudara. Tapi hari ini mereka bisa berjalan sekian kilometer untuk cari sinyal loh saudara. Dan mereka tidak keberatan untuk itu. Itu mahasiswa saya loh. Di awal-awal mereka protes. Tapi ketika mereka mengerti bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, cara pembelajaran online itu yang paling bisa dimungkinkan saat ini. Jadi mereka yang menyesuaikan dirinya. Masuk ke kota, nyari sinyal dan sebagainya. Jadi saudara, artinya apa? Yuk kita berubah. Jangan sampai kita itu takut dengan teknologi. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, miliki cara hidup yang baru. Kita akan lihat dalam Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat keempat berkata begini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya akan bacakan kalimat yang terakhir saja saudara. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi di sini firman Tuhan mengajarkan apa? Kita harus mengupgrade. Ya. Kita harus mengupgrade diri kita sehingga kita tidak stop, tidak hanya stuck di tempat di mana kita berada sekarang. Saudara, sering kita ngomong mau naik level, next level. Next level itu tidak hanya di mulut saudara. Next level itu harus dilakukan step by step. Tidak bisa juk-juk simsalabim berubah jadi next level. Tidak bisa. Ibaratkan sekolah, SD kelas 1 dulu, baru lulus kelas 1 udah mau masuk kelas 2 SMA. Ya nggak bisa. Ada jenjangnya. Kelas 1 SD dulu, kelas 2 SD, kelas 3 SD, demikian selanjutnya baru sampai kemudian lulus masuk ke jenjang SMP, lulus baru masuk ke jenjang SMA. Nggak bisa. Nah itu yang namanya naik level, next level. Nah saudara, untuk kita mau bisa naik level kita, itu harus mau belajar. Jadi saudara mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang saudara harus belajar yang namanya bagaimana mengoperasikan handphone untuk bisa dengerin live streaming. Bila perlu saatnya saudara sekarang beli laptop. Ya, laptop nggak mahal-mahal banget saudara. Ya kurang lebih laptop harganya 6 juta sudah bagus. Ya, itu dicicil 12 bulan. Ya, sebulan kurang lebih ya 700.000. Ya, buat saudara bisa menikmati dengan enak. Karena kalau pakai HP kadang-kadang ngelihat live streaming itu terlalu kecil. Nggak ketak katanya. Ya kalau mau gede, ya pakai laptop. Mau lebih gede lagi, laptopnya sambungin ke TV. Kurang gede juga TV-nya, pakai lagi LCD. Bisa dong saudara, canggih, saya bisa lakukan itu semua. Kenapa? Karena kita mau kita mau maju dan maju dan maju. Jadi saudara, upgrade diri saudara. Apa yang saudara belum bisa sekarang? Apa yang saudara takutkan sekarang? Ya, lakukan yang namanya upgrade ya, sehingga pembaharuan itu terjadi. Sehingga saudara, kita bisa menikmati yang namanya ibadah via online. Kemudian ikut seminar-seminar via online. Sekarang saya nguji skripsi aja loh, nguji tesis online loh. Padahal itu paling sulit loh saudara, kenapa? Nguji skripsi, nguji tesis itu paling sulit dengan cara online. Tapi mau gak mau, suka gak suka, harus belajar.
Wah, itu butuh waktu yang panjang saya belajar itu. Bagaimana berdiskusi dengan mahasiswa yang sedang mempresentasikan hasil penelitian dia. Dan kita kemudian berikan mana kelemahan-kelemahannya itu. Ya kalau sinyalnya bagus terus, tiba-tiba sinyalnya drop. Dia tidak dengar ngomong apa. Waduh, ulangi Pak. Nah ulangi Pak melulu. Ya sulit. Tapi apa nggak bisa? Bisa. Makanya terpaksa saya upgrade wifi saya di rumah. Tadinya yang kelas biasa-biasa, sekarang saya ambil yang lebih mahal lagi, yang 2 kali lipat. Ya. Kenapa? Karena saya tidak ingin waktu saya ngajar itu putus-putus. Waktu saya nguji tidak mau putus-putus. Waktu saya dengerin firman tidak mau putus-putus. Jadi mau nggak mau ya harus ambil yang lebih mahal. Upgrade. Ya. Kok kita berani beli apa ya? Beli makanan yang mahal-mahal, sekali makan di restoran 600-700 ribu, berani. Ya. Beli hal-hal yang tidak penting, kadang-kadang kita berani. Masa untuk perubahan yang terjadi dalam diri kita tidak berani? Harus berani. Sehingga saudara mengalami yang namanya kemajuan demi kemajuan. Menjadi yang namanya apa? Upgrade. Next level. Dan saudara yang terakhir, ya. Yang ketiga, memiliki hati yang percaya. Kita lihat dalam Mazmur 118, ayat yang kelima dan ayat yang ke-8 berkata begini. Mazmur 118, ayat 5 dan 8 berkata begini. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara, ini hal yang sangat penting untuk kita pahami. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara, kita sangat percaya dengan berita-berita yang kita baca di WhatsApp group. Wah, ada berita seperti ini. Ada berita seperti itu, minum obat ini, minum obat itu, pakai ini, pakai itu. Aduh saudara, saya bingung sendiri baca yang kayak begitu. Ini katanya apa tuh infektin apa itu, saya nggak tahu itu ya. Katanya obat cacing bisa obat COVID. Baca lagi yang satu katanya itu berbahaya, bisa membunuh. Aduh, yang benar yang mana? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, bahwa saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang bisa saya percaya. Saudara, kita datang kepada Dia, percaya kepada Dia seperti Abraham. Ketika dia disuruh menyerahkan anaknya yang tunggal itu. Anak yang satu-satunya dari Sarah. Disuruh mempersembahkan sebagai korban sembelihan. Abraham tidak pernah merasa ragu untuk membawa Ishak anaknya itu ke atas gunung. Untuk kemudian dipersembahkan kepada Allah. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam diri saudara saat ini, tetap tenang. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah itu semua dalam koridornya Tuhan. Semua yang terjadi yang saudara alami saat ini itu ada dalam pengawasannya Tuhan. Jadi kalau semuanya itu ada dalam pengawasannya Tuhan, percayalah. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan selalu menemani kita. Asalkan kita tetap percaya kepada Dia. Kita berjalan bersama Dia. Dan kita percaya penuh sama Dia. Maka saudara, engkau akan menikmati dimensi baru di tengah krisis ini. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu yang menunjukkan bahwa kita percaya penuh pada Dia. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita katakan saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Ini yang menjadi pengakuan setiap kami Tuhan, Ya Yesus. bahwa kami percaya akan setiap janji-janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Amin. Karena janji-Mu itu ya dan amin. Yang selalu pasti dalam kehidupan kami. Untuk itu biarlah Tuhan apa yang kami sudah dengar firman-Mu pada hari ini, itu bisa memberi kekuatan bagi setiap kami untuk kami melangkah dalam situasi krisis yang terjadi Tuhan. Sehingga kami menemukan dimensi yang baru. Kami menemukan terobosan yang baru. Sehingga kami tidak stuck berhenti. Tapi kami akan terus mengalami terobosan demi terobosan bersama dengan Engkau. Karena kami melakukan hal-hal yang Tuhan mau kami lakukan. Tolong Tuhan, anak-anak-Mu sekarang dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka yang mengalami Tuhan, ketularan dengan penyakit virus COVID-19 ini. Biarlah hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bilur-bilur Yesus menjamah mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Sehingga mereka boleh dipulihkan senantiasa. Mereka boleh melakukan aktivitas mereka kembali dengan baik. Mereka yang mengalami krisis ekonomi Tuhan, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau membukakan jalan bagi setiap mereka. Sehingga Tuhan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang berpengharapan pada Engkau tidak akan pernah kecewa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hari lepas hari kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya berikan kepada Engkau yang layak untuk menerimanya. Amin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing dan kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah melawati kami dengan pujian maupun dengan firman. Saatnya kami kembali kepadamu untuk menerima berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan cinta Tuhan Yesus yang melimpah, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus akan menyertai kami mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang di rumah masing-masing katakan amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.